terlalu abai terhadap kesehatan mental itu nggak sehat. Karena generasi dulu terlalu abai akan kesehatan mental, melahirkan generasi sekarang generasi dulu. Ini isu yang sering ditanyakan saya, baik oleh generasi boomers, generasi tua bisa dikatakan seperti itu ya, sama generasi muda. Generasi muda juga menanyakan saya, kenapa ya kalau orang tuaku sikapnya begini gitu. Dan di sini kita perlu keluar dari dualitas generasi. Maksudnya karena setiap generasi pasti punya ego, punya ego bahwa generasi itu paling oke, generasi yang lain itu terlalu cemen. Sebaliknya ada generasi itu oke, generasi yang lain itu generasi yang kolot, generasi yang terlalu kaku, dan itu semuanya saling mencaci maki, saling menyalahkan. Tapi marilah kita sama-sama berlatih untuk melihat keluar dari dualitas generasi. Setiap generasi, setiap masa punya kesulitannya sendiri-sendiri. Dulu nggak ada sosial media, sekarang ada sosial media. Ada positifnya, sosial media itu ada positifnya, tapi ada juga pahitnya, ada musibahnya gara-gara sosial media. Satu hal yang tidak bisa disangkal, kenyataannya generasi sekarang menjadi seperti sekarang ini, ya kurang lebih karena perilaku generasi dulu. Sebuah kenyataan yang memang perlu kita terima dulu. Kenapa kok generasi sekarang ini seperti ini? Ya karena punya orang tua seperti generasi dulu. Generasi dulu seperti itu karena generasi-generasi sebelum yang mendidik generasi itu seperti. Long story short, generasi dulu itu cenderung abai terhadap kesehatan mental, cemas atau khawatir, overthinking, insecure, hal semacam itu nggak jadi persoalan waktu dulu. Udah pokoknya tabah aja. Bener kan? Tabah, nggak ada obrolan dengan orang tua. Pak, Bu, aku cemas. Iya, orang tua zaman dulu kan udah tabah aja, bersyukur aja. Telan aja, tekan pendam. Apa ya terhadap kesehatan mental? Apakah itu sehat? Ya nggak sehat. Terlalu abai terhadap kesehatan mental itu nggak sehat. Karena generasi dulu terlalu abai akan kesehatan mental, melahirkan generasi sekarang yang lebay terhadap kesehatan mental. Jadi mohon maaf, saya tidak pro keduanya teman-teman. Memang benar ada sebagian orang, ya kita perlu mensyukuri akan kesadaran kesehatan mental akhir-akhir ini. Semuanya ngomongin kesehatan mental, tapi kita perlu lihat kenyataan senyatanya, seutuhnya, bahwa memang ada sebagian pihak yang dikit-dikit bilang, wah aku kena mental. Itu menjadi excuse. Benar, ada sebagian pihak seperti itu. Jadi marilah kita berlatih sadar, jangan abai terhadap kesehatan mental, tapi juga jangan lebay terhadap kesehatan mental. Ada isu seperti ini, ada teman yang cerita ke saya, wah kantorku ini nggak mau perhatikan mental healthku, burnout, cemas, overthinking terus, udah aku resign, pindah kantor yang lain. Setelah beberapa waktu curhat lagi ke saya, ya serupa seperti itu, pindah lagi, resign lagi, ngomong gitu lagi, resign lagi, terus seperti itu. Dan akhirnya dia cerita ke saya, ternyata yang bermasalah diri gue, bukan kantor. Jadi mohon maaf, saya tidak pro keduanya, yang abai maupun yang lebay itu sama-sama tidak sehat, karena itu dua hal yang sama-sama ekstrim. Ya. Tapi ya jangan memusuhi mereka, karena mereka butuh pertolongan. Yang abai maupun yang lebay itu mereka butuh pertolongan. Maka perlu kita lihat dengan sudut pandang compassion. Be a compassionate witness.
Kenapa dia seperti itu? Kenapa generasi dulu seperti itu? Kenapa generasi sekarang seperti ini? Lihat dengan sudut pandang pola sas. Kenapa mereka seperti itu? Ya. Mereka butuh pertolongan. Ya tidak bisa dipungkiri, di suatu generasi dulu ada masa di mana malas baca buku. Udah mulai malas baca buku, sukanya adalah googling. Ya, dikit-dikit googling, dikit-dikit googling. Tapi generasi setelahnya malas googling, apalagi baca buku. Dikit-dikit search di sosial media, buka di Twitter, buka di Instagram dan sebagainya. Generasi lebih muda lagi malas baca buku, malas search di sosial media, lebih senang buka itu visual, audio visual. Baca teks di sosial media itu udah nyebai lah, nyebai itu bahasa Jogja itu, nyebelin lah, bosenin. Sukanya audio visual di YouTube. Dan selamat datang di masa sekarang, generasi alpha, generasi TikTok. Tahu nggak? Mereka malas loh nonton itu. Mereka lebih senang nonton TikTok. Segala sesuatu nyarinya di TikTok. Durasi 15 menit, 10 menit nonton YouTube, mereka itu malas. Bahkan ada satu hal ya, ini perlu dicek kebenarannya, tapi saya pernah dengar. Generasi sekarang itu malas nonton pertandingan sepak bola. Karena 90 menit. Mereka lebih senang, ya udah nonton besoknya aja, nonton highlightnya aja. Ini adalah kejadian fakta sekarang ini seperti itu. Attention span menjadi pendek sekali. Makanya saya juga menyadari sesi semacam ini teman-teman perhatikan. Nggak tahu itu benar memperhatikan atau karena kita terbiasa bite size. Benar, bite size. Beberapa menit scroll. Sebenarnya mungkin teman-teman kepengen juga saya bisa di scroll. Itu biasa attention span kita itu. Dan itulah permasalahan yang terkait kesehatan mental juga. Kita jadi tidak punya deep insight atau terkait di dunia kerja. Kita sulit mendapatkan momen deep work. Kita mudah bosan. Kayak relasi juga seperti mudah sekali. Ya generasi dulu mungkin ada sedikit masalah dengan pasangan, ya udahlah dirawat relasinya gitu. Sekarang sedikit aja nggak sesuai keinginan, toxic relationship, masuk kan? Kita memang perlu aware terhadap toxic relationship. Tapi kalau dikit-dikit nggak sesuai keinginan langsung ngejudge itu toxic, ya berarti kita perlu waspadai pikiran kita yang dikit-dikit ngejudge itu toxic ya. Jadi middle path is the healthiest way. Bukan apa ya? Bukan lepas. Oke, gitu ya. Itu respon saya.